Setiap tahun, dunia memproduksi begitu banyak tulangan fiberglass sehingga menantang baja itu sendiri. Ini bukan fiksi, melainkan produksi modern. Dunia menghabiskan miliaran untuk melawan karat, untuk memperbaiki jembatan dan tempat parkir yang hancur oleh korosi. Tapi ada solusinya, komposit yang 2 kali lebih kuat dari baja, 4 kali lebih ringan, dan sama sekali tidak mengenal apa itu karat. Pasar material ini tumbuh sebesar 12% setiap tahun, dan hari ini Anda akan melihat bagaimana dari ratusan gelondong benang dan 1 drum resin, lahirlah material bangunan masa depan. Oh iya, sebelum kita mulai, kami selalu sangat ingin tahu geografi penonton kami. Tolong tulis di kolom komentar dari kota atau negara mana Anda menonton kami saat ini. Semuanya dimulai di salah satu ujung sebuah bengkel besar, di mana berdiri sebuah struktur yang mirip perpustakaan raksasa untuk benang. Ini disebut rak gelondong atau krill. Di dinding setinggi beberapa meter, terpasang ratusan, bahkan ribuan gelondong benang raksasa dalam barisan yang rapi. Di setiap gelondong ini tergulung benang kaca yang sangat tipis atau roving. Ini bukan kaca yang sama dengan yang dibuat untuk jendela. Ini adalah serat kaca khusus yang diproduksi dengan melelehkan kaca dan menariknya melalui lubang-lubang mikroskopis. Hasilnya adalah benang yang lebih tipis dari rambut manusia, tetapi dengan kekuatan tarik yang luar biasa. Inilah yang akan menjadi kerangka kita. Dari setiap ratusan gelondong ini ditarik seutas benang, dan semuanya berkumpul menjadi satu bundel tebal yang mengembang. Selanjutnya, sungai serat kaca ini memulai perjalanannya. Ia melewati sistem pemandu dan perangkat penegang. Setiap dari ribuan benang harus ditarik dengan kekuatan yang sama. Jika satu benang kendur, sementara yang lain terlalu kencang, maka pada produk akhir, beban tidak akan terdistribusi secara merata dan produk akan kehilangan kekuatannya. Bundel kaca yang kering perlahan-lahan dicelupkan ke dalam bak yang berisi cairan kental dan lengket, mirip seperti madu. Ini adalah resin polimer, daging kita, yang akan tumbuh di atas kerangka kaca. Ini adalah koktail kimia yang kompleks. Dasarnya biasanya adalah resin polyester, vinyl ester, atau epoksi. Ditambahkan pula pengeras, sebuah katalis yang akan memulai reaksi kimia dan membuat cairan berubah menjadi plastik padat. Selain itu, berbagai aditif juga bisa ditambahkan. Pigmen untuk memberi warna, inhibitor ultraviolet agar tulangan tidak takut sinar matahari, dan penghambat api untuk ketahanan terhadap api. Tugas bak ini adalah meresapi setiap serat, bahkan yang terkecil sekalipun. Bundel harus benar-benar tenggelam dalam resin ini agar tidak ada satu area kering pun yang tersisa. Bundel yang sudah jenuh dan berat karena resin lengket keluar dari bak dan menuju titik kelahirannya, cetakan dai pembentuk. Inilah jantung dari seluruh proses. Bayangkan sebuah lempengan baja tebal dengan lubang bundar sempurna yang dipoles, yang diameternya persis sesuai dengan diameter batang yang akan dibuat. Dai ini dipanaskan hingga suhu tertentu. Ketika bundel basah ditarik ke dalam lubang ini, beberapa hal terjadi secara bersamaan. Pertama, dai, seperti mesin pres, memeras semua kelebihan resin. Kedua, ia memadatkan semua serat kaca menjadi satu, membentuk batang bundar yang sempurna. Ketiga, panas dari dai memulai tahap awal reaksi pengerasan. Saat keluar dari dai, kita sudah bisa melihat bentuk batang yang familiar, tetapi ia masih lunak dan rentan. Tapi bagaimana ia mendapatkan permukaan bergeriginya yang terkenal? Segera setelah keluar dari dai, saat batang masih panas dan lunak, seutas benang khusus dari serat kaca yang sama dililitkan di atasnya. Benang tipis yang sudah direndam resin dililitkan secara spiral di permukaan batang, menciptakan pola relief.
Batang yang sudah dibentuk dan dibalut memasuki bagian terpanjang dari mesin, terowongan pengawetan, atau oven polimerisasi. Ini adalah ruang panjang yang bisa membentang puluhan meter, dan di dalamnya dijaga suhu tinggi, biasanya sekitar 200 derajat Celcius. Disinilah transformasi final terjadi. Ini bukan sekedar pengeringan. Di bawah pengaruh panas, molekul-molekul resin mulai aktif bergabung satu sama lain, membentuk jaringan 3 dimensi yang kuat dan kaku. Sirup cair yang lengket berubah menjadi material komposit yang sangat kuat dan keras, yang mengikat jutaan serat kaca menjadi satu kesatuan monolit. Saat batang perlahan bergerak melalui terowongan panas ini, ia memperoleh kekerasan akhirnya yang seperti batu. Tapi apa yang menariknya, melalui seluruh perjalanan panjang ini, di ujung lini produksi terdapat alat penarik khusus. Biasanya ini adalah 2 mekanisme ulat mirip seperti rantai tank yang terletak satu di atas yang lain. Mereka dengan lembut namun sangat kuat menjepit batang yang sudah jadi dan keras, lalu dengan kecepatan konstan yang diatur dengan presisi menariknya ke arah mereka. Merekalah yang menciptakan kekuatan yang menarik serat kaca melalui bak resin, melalui cetakan die, dan melalui oven. Kecepatan gerakan ini adalah salah satu parameter terpenting yang mengontrol kualitas produk akhir. Dan begitulah, dari ujung lain konveyor panjang ini, muncul sebatang fiberglass tak berujung yang sangat lurus, keras, dan panas. Tahap terakhir adalah pemotongan. Di seberang lini produksi, terpasang sebuah gergaji otomatis. Gergaji ini disinkronkan dengan kecepatan gerakan batang. Pada saat yang tepat, ia melakukan gerakan cepat ke depan dan dengan suara "wus" yang tajam, memotong sepotong batang dengan panjang standar dari pita tak berujung, misalnya 6 atau 12 meter. Kemudian, ia kembali ke posisi semula. Batang-batang yang sudah jadi, masih hangat, menggelinding ke meja pendingin, kemudian dikumpulkan menjadi bundel, diikat, dan dikirim ke gudang. Dan begitulah, di depan mata kita, ribuan benang kaca rapuh dan 1 drum cairan lengket, setelah melewati perjalanan melalui bak, mesin pres, dan oven, berubah menjadi material bangunan masa depan yang ringan namun luar biasa kuat. Pasar tulangan fiberglass memang belum menjadi raksasa seperti pasar baja, tetapi ia adalah pendatang baru paling berani yang dengan cepat mendapatkan popularitas. Pasar global material ini sudah dinilai ratusan juta dolar dan prediksinya sungguh luar biasa. Diharapkan akan tumbuh sebesar 10 hingga 12% setiap tahunnya. Dan sekarang tentang keunggulan utama yang membuat tulangan baja jadi gugup. Yang pertama dan paling jelas, berat. Tulangan fiberglass sekitar 4 kali lebih ringan dari baja dengan diameter yang sama. Bayangkan sebuah truk, ia bisa membawa 4 kali lebih banyak tulangan fiberglass dalam 1 kali jalan dibandingkan baja. Di lokasi proyek itu sendiri, 2 pekerja dapat dengan mudah membawa seluruh gulungan batang fiberglass, sementara untuk memindahkan baja diperlukan derek. Ini adalah penghematan luar biasa dalam hal logistik dan tenaga kerja. Kedua, kekuatan. Dan di sini, fiberglass masuk ke dalam ring dan menjatuhkan baja di ronde pertama. Kekuatan tariknya sekitar 2 kali lebih tinggi daripada tulangan baja standar. Ini berarti bahwa dalam beberapa konstruksi bisa digunakan tulangan dengan diameter lebih kecil, menghemat lebih banyak berat dan volume.
Tapi kartu truf utama, kekuatan super sejati dari fiberglass adalah perangnya melawan karat. Musuh utama dari setiap struktur beton bertulang, dari jembatan hingga tempat parkir, bukanlah beban, melainkan karat. Air dan garam meresap melalui retakan mikro di beton, mencapai tulangan baja, dan baja mulai berkarat. Karat mengembang dalam volume dan secara harfiah merobek beton dari dalam. Dan fiberglass, ia hanya menertawakan karat. Ia bersifat inert secara kimia. Ia sama sekali tidak peduli dengan air, garam, asam maupun basa. Ini berarti umur layanan struktur meningkat secara drastis. Struktur beton yang diperkuat dengan baja dirancang untuk bertahan sekitar 50 tahun. Sedangkan struktur dengan tulangan fiberglass dapat dengan mudah dirancang untuk bertahan lebih dari 100 tahun. Setiap tahun, ratusan ribu kilometer rel baru dipasang di seluruh dunia. Cukup untuk mengelilingi bumi beberapa kali. Namun, sedikit yang berpikir bagaimana sepotong besi tua bisa menjadi batangan baja yang sangat lurus, mampu menahan berat kereta bertonton dan kecepatan lebih dari 300 km per jam. Di dalam tungku, suhu mencapai 1.500 derajat. Logam membara mengalir seperti lava matahari dan presisi diukur hingga 1/10 mm. Dan yang terpenting, ada sebuah rahasia yang jarang diperlihatkan ke publik. Jika Anda menonton sampai akhir, Anda akan mengetahui rahasia yang membuat rel mampu bertahan puluhan tahun tanpa satupun sambungan. Pertama, campuran baja harus disiapkan. Besi tua, biji besi, kokas, dan batu kapur dimasukkan ke dalam tanur tiup, bahan baku yang akan menjadi rel di masa depan. Suhu di dalam tungku mencapai lebih dari 1.500 derajat, dan di bawah panas yang luar biasa ini, logam menjadi cair, berwarna seperti matahari yang membara. Para pekerja dengan cermat mengawasi komposisinya, karena bahkan kelebihan 1/10% karbon dapat membuat rel menjadi rapuh atau terlalu lunak. Setelah peleburan, baja yang membara dituangkan ke dalam cetakan. Cetakan logam yang membentuk balok persegi panjang yang disebut ingat atau slab. Bentuknya belum mirip rel, hanya batangan sepanjang beberapa meter dan lebar lebih dari 30 cm. Setelah peleburan, baja yang membara dituangkan ke dalam cetakan. Cetakan logam yang membentuk balok persegi panjang yang disebut ingat atau slab. Bentuknya belum mirip rel, hanya batangan sepanjang beberapa meter dan lebar lebih dari 30 cm. Tahap ini adalah fondasi dari seluruh proses. Jika kualitas baja buruk, penggilingan yang sempurna pun tidak akan menyelamatkannya. Oleh karena itu, kontrol di sini hampir seperti sebuah ritual. Ahli kimia memeriksa komposisi, ahli metalurgi mengontrol suhu, dan sensor otomatis mencatat keseragaman pendinginan. Dan hanya ketika semuanya sesuai, bilet dikirim lebih jauh, ke dalam api dari bengkel penggilingan. Di sini, batangan-batangan masif sepanjang hingga 20 meter dipanaskan dalam tungku hingga suhu lebih dari 1.200 derajat Celcius. Logam menjadi plastis, seperti adonan, tetapi tetap padat. Bilet panas langsung dimasukkan ke dalam mesin giling raksasa. Ia melewatinya beberapa kali. Pertama untuk mengurangi ketebalan, kemudian untuk memberinya bentuk yang benar. Setiap lintasan adalah proses penekanan dan penarikan logam yang secara bertahap berubah dari batangan biasa menjadi rel masa depan dengan profil yang kompleks, dengan kepala, leher, dan kaki. Untuk mencapai geometri yang presisi, digunakan penggilingan kalibrasi akhir. Toleransi pada tahap ini tidak melebihi 0,3 mm. Segera setelah digiling, rel yang masih panas melewati proses pendinginan. Mereka diembus udara secara merata atau dibiarkan mendingin di area terbuka. Penting agar pendinginan simetris, jika tidak, logam bisa melengkung.
Untuk memastikan perjalanan yang mulus dan tanpa guncangan pada kecepatan tinggi, rel-rel tunggal dilas menjadi bagian-bagian panjang hingga 400 meter tanpa satupun sambungan. Metode utamanya adalah pengelasan termit. Dalam cetakan khusus, celah beberapa milimeter dibiarkan di antara dua rel. Campuran baja cair dituangkan ke sana, yang terbentuk dari reaksi bubuk aluminium dengan oksida besi. Suhu mencapai 2500 derajat. Cairan ini menembus kedua bagian rel dan meliputi area sambungan. Ketika mendingin, terbentuklah sambungan monolitik yang lebih kuat dari rel itu sendiri. Setelah itu, kelebihan logam dipotong dan area las dihaluskan hingga rata sempurna. Setiap sambungan melewati pemeriksaan, dipindai dengan ultrasonik untuk memastikan tidak ada retakan mikro tersembunyi. Di lokasi konstruksi, bagian-bagian tersebut disambung kembali. Kali ini dengan pengelasan atau menggunakan sambungan baut khusus. Hasilnya adalah untayan rel yang membentang berkilo-kilometer tanpa satu pun bunyi klik. Luncuran senyap yang biasa kita rasakan di kereta cepat. Tapi pertama-tama, setelah digiling dan dilas, rel masih hidup. Ada tegangan sisa di dalam logam. Disinilah perlakuan panas berperan yang memberikan kekuatan dan daya tahan pada rel. Dan ini terlihat hampir seperti sesi spa metalurgi. Rel dipanaskan dengan cepat hingga suhu tinggi, sekitar 1000 derajat. Ini dilakukan di dalam tungku, di mana suhu dikontrol dengan presisi hingga 1 derajat. Kemudian, rel didinginkan secara instan. Semburan air bertekanan tinggi diarahkan di sepanjang kepala dan leher, bagian yang bersentuhan dengan roda. Suhu turun dengan cepat, dan dalam struktur logam terbentuk martensit, fase yang sangat keras dan tahan aus. Namun, untuk menghindari kerapuhan, rel dipanaskan dan didinginkan lagi secara perlahan. Ini menghilangkan tegangan internal berlebih dan memastikan rel akan tahan terhadap embun beku, panas, dan ribuan kereta setiap hari. Hasilnya, logam mempertahankan bentuknya dan menahan tekanan besar tanpa mengalami deformasi. Sebelum rel dikirim, ia melewati serangkaian pengujian ketat, seolah-olah ingin bergabung dengan pasukan angkutan cepat. Di laboratorium, ia diuji kekuatan, kekerasan, dan cacat internalnya. Pertama, kontrol ultrasonik. Gelombang frekuensi tinggi dikirim ke dalam rel. Jika ada retakan mikro di dalamnya, sinjal akan terpantul dan mendeteksi masalah. Kemudian, kekerasannya diukur di sepanjang rel. Secara paralel, kelurusan dan profilnya diperiksa dengan sensor laser. Dan sebagai penutup, uji lentur dan benturan. Sebuah fragmen rel diberi beban tekanan yang puluhan kali lebih besar dari berat kereta, untuk memastikan ia akan tahan terhadap tantangan apapun. Tapi bagaimana cara mengangkut batangan logam raksasa sepanjang lebih dari 90 meter? Di sini digunakan platform kereta api khusus dengan penyangga melengkung yang mencegah rel melentur. Terkadang, rel diangkut dalam kondisi sudah dilas menjadi bagian yang lebih panjang, dari 400 hingga 600 meter. Sebelum pemasangan, rel bisa dipanaskan atau didinginkan tergantung pada suhu lingkungan. Ini diperlukan untuk mengimbangi pemuaian dan penyusutan termal logam. Jika tidak, saat panas ia akan melengkung dan saat dingin akan timbul celah berbahaya. Dalam prakteknya, setiap rel dipasang dengan mempertimbangkan perubahan fisik ini dengan menetapkan apa yang disebut titik tegangan netral suhu. Setiap tahun, dunia membakar energi yang setara dengan kekuatan ribuan gunung berapi. Dan semua ini dapat ditahan berkat material yang hampir tidak pernah terpikirkan oleh siapapun, batu tahan api. Pasarnya melebihi 30 miliar euro, dan lebih dari 70% dari massa ini diserap oleh satu industri, metalurgi. Hanya untuk melapisi satu tanur tiup atau blast furnace saja, dibutuhkan hingga 4.000 ton batu bata seperti ini.
Bagaimana tanah liat biasa berubah menjadi batu yang mampu menahan suhu lebih dari 1.600 derajat? Dan mengapa tanpa material ini, pabrik-pabrik, bahkan perapian di rumah kita akan berhenti berfungsi? Tonton dengan saksama, selanjutnya semua akan menjadi jelas. Dasar dari semuanya bukanlah tanah liat merah biasa, melainkan jenis khususnya, tanah liat tahan api atau kaolin. Keunikannya terletak pada komposisi kimianya, di mana dua oksida mendominasi, aluminium oksida dan silikon dioksida. Kandungan tinggi kedua oksida inilah yang memberikan bahan baku ini sifat utamanya, titik leleh yang sangat tinggi. Untuk memberikan stabilitas pada produk akhir, produsen menggunakan trik teknologi. Sebagian tanah liat yang ditambang tidak langsung dikirim ke produksi, melainkan dibakar terlebih dahulu dalam tungku pada suhu hingga 1.500 derajat. Akibat proses ini, tanah liat kehilangan plastisitasnya dan berubah menjadi material yang sangat kuat seperti batu, yang disebut camot atau grog. Camot yang sudah jadi ini kemudian dihancurkan dan digunakan sebagai komponen utama, dengan menambahkan sejumlah tertentu tanah liat segar yang plastis yang berfungsi sebagai pengikat. Pendekatan ini memecahkan masalah utama. Ia secara signifikan mengurangi penyusutan produk selama pengeringan dan pembakaran akhir, mencegah deformasi dan keretakan. Jadi, proses dimulai dengan persiapan komponen. Tanah liat yang ditambang dan camot yang telah disiapkan sebelumnya masuk ke lini penghancuran. Rahang raksasa dari mesin penghancur memecah bongkahan besar dan kemudian gilingan roll dan bola tanpa henti menggilingnya hingga menjadi bubuk halus dengan ukuran butir yang ditentukan secara presisi. Setelah digiling, sistem penakaran otomatis menimbang setiap komponen, bubuk camot, bubuk tanah liat, air dengan ketepatan komputer sesuai dengan resep. Semua campuran ini dikirim ke mixer kuat, di mana ia diaduk secara intensif hingga membentuk massa yang benar-benar homogen, yang dikenal sebagai body atau campuran. Selanjutnya, massa tak berbentuk ini harus mendapatkan wujudnya. Metode yang paling umum adalah pengepresan semi kering. Campuran yang mengandung sedikit kelembaban dimasukkan ke dalam cetakan logam berkekuatan tinggi. Kemudian, sebuah mesin pres menekannya dengan kekuatan luar biasa yang diukur dalam ratusan ton. Berkat tekanan kolosal ini, hasilnya adalah balok padat dan halus dengan geometri sempurna, batu bata mentah. Tahap berikutnya tidak memerlukan kekuatan, melainkan kesabaran dan presisi. Batu bata mentah dengan hati-hati disusun di atas gerobak dan dikirim ke dalam pengering terowongan yang panjang. Ini adalah tahap yang lambat dan hati-hati, yang bisa berlangsung dari 1 hingga beberapa hari. Di dalam pengering, dijaga iklim mikro yang terkontrol dengan cermat. Suhu secara bertahap dinaikkan, sementara kelembaban diturunkan. Penting agar kelembaban keluar dari batu bata secara merata. Setiap ketergesa-gesaan akan menyebabkan lapisan luar mengering lebih cepat daripada bagian dalam yang akan menciptakan tegangan kritis dan meretakan batu bata dari dalam. Ketika semua air telah dihilangkan, tibalah puncaknya, pembakaran. Batu bata memasuki terowongan api dari tungku, di mana ia mengalami kelahiran kembali yang sesungguhnya. Bergerak perlahan melalui zona-zona yang berbeda, ia secara bertahap dipanaskan hingga suhu puncak, yang untuk batu bata camot adalah 1.400 derajat, dan untuk jenis alumina tinggi bisa melebihi 1.750 derajat. Ini bukan sekedar pengeringan, ini adalah metamorfosis yang mendalam. Pada suhu seperti itu, partikel-partikel mineral melunak dan menyatu, membentuk struktur keramik yang kuat. Dalam sistem aluminium oksida dan silikon dioksida, terbentuk senyawa kristal baru, khususnya kristal mulit berbentuk jarum,
yang seperti tulangan menembus seluruh struktur batu bata, memberinya kekuatan luar biasa. Setelah melewati puncak pemanasan, batu bata dengan sama lambatnya melewati zona pendinginan. Tahap ini tidak kalah pentingnya, karena pendinginan yang cepat akan menyebabkan kejutan termal dan menghancurkan produk. Saat keluar dari tungku, muncullah produk yang sangat baru. Balok padat, nyaring saat diketuk, dan sedikit kasar saat disentuh, yang tidak takut api. Selanjutnya, hanya kontrol kualitas. Setiap produk melewati pemeriksaan ketat untuk kesesuaian dimensi geometris dan ketiadaan cacat. Setelah itu diberi label, dikemas, dan dikirim untuk menjalankan misi utamanya, menahan api. Untuk memahami arti sebenarnya dari batu tahan api, ada baiknya melihat bahasa angka. Pasar global bahan tahan api adalah industri yang bernilai lebih dari 30 miliar euro setiap tahun. Dan lebih dari 70% dari seluruh massa produk kolosal ini dikonsumsi oleh satu industri, metalurgi besi dan baja. Hanya untuk lapisan pelindung internal satu tanur tiup besar saja, bisa dibutuhkan dari 2.000 hingga 4.000 ton bahan tahan api. Dan satu sendok tuang baja yang mengangkut ratusan ton logam cair memakan beberapa set lapisan dalam setahun. Batu bata camut standar yang paling umum memiliki berat sekitar 3,5 kg dan mampu menahan suhu hingga 1.690 derajat Celcius. Batu tahan api digunakan untuk melapisi bagian dalam tanur tiup, tempat besi mentah dihasilkan dari biji. Batu ini juga melapisi konverter oksigen dan tanur busur listrik, di mana besi mentah diubah menjadi baja. Sendok tuang baja raksasa yang mengangkut logam membara juga dilindungi dari dalam oleh lapisan bahan tahan api. Dan untuk setiap zona unit, dipilih jenis batu bata khusus yang berbeda. Konsumen terpenting kedua adalah industri semen. Tanur putar yang panjangnya beberapa ratus meter, di mana klinker semen dibakar pada suhu 1450 derajat, sepenuhnya dilapisi dari dalam dengan jenis khusus batu tahan api. Industri kaca juga tidak dapat eksis tanpa bahan tahan api. Tungku rendam raksasa, di mana massa kaca dilebur pada suhu sekitar 1.600 derajat, dilapisi dengan jenis batu bata khusus yang sangat tahan, yang mampu bertahan tidak hanya dari panas, tetapi juga dari serangan kimia agresif dari kaca cair selama bertahun-tahun. Selain para raksasa ini, batu tahan api digunakan dalam industri energi panas untuk melapisi boiler, dalam industri kimia untuk melapisi reaktor, serta dalam tungku pembakaran sampah. Dan tentu saja, dalam skala yang jauh lebih kecil, kita menemuinya dalam kehidupan sehari-hari. Dari batu bata camote inilah dibangun perapian dan corobong asap, karena ia menjamin keamanan dan daya tahan. Setiap tahun, di Amerika Serikat, diproduksi lebih dari 27 miliar kaki persegi papan gipsum. Jumlah itu cukup untuk membangun jalan dari bumi ke bulan dan hampir setengah jalan kembali. Atau cukup untuk menutupi seluruh wilayah negara bagian Delaware sebanyak 2 kali. Tapi bagaimana sebuah batu biasa yang terbentuk jutaan tahun lalu di dasar laut purba berubah menjadi lembaran halus yang kini menjadi dinding rumah kita? Dalam video ini, kita akan mengintip ke dalam pabrik di mana bertonton batu melewati tungku, penggilingan, dan konveyor untuk menjadi simbol konstruksi Amerika modern. Tonton sampai akhir, dan Anda akan melihat rahasia yang jarang diperlihatkan ke publik. Angka di balik produksi papan gipsum di Amerika Serikat tidak hanya besar, tapi astronomis. Baru-baru ini, pabrik-pabrik di AS memproduksi sekitar 2,5 miliar meter persegi papan gipsum. Angka ini begitu kolosal sehingga sulit untuk dibayangkan.
Coba bayangkan, jika semua papan gipsum itu diletakkan, kita bisa membuat jalur selebar sekitar 1 meter yang membentang dari bumi ke bulan dan hampir setengah jalan kembali. Dan dengan jumlah lembaran ini, kita bisa menutupi seluruh wilayah negara bagian Delaware sebanyak 2 kali, dan masih ada sisa. Aliran material bangunan yang tak ada habisnya ini bukan hanya produk fisik, tetapi juga indikator ekonomi yang kuat. Pasar papan ini di AS diperkirakan bernilai puluhan miliar dolar, yang tidak hanya mencerminkan biaya material itu sendiri, tetapi juga ribuan pekerjaan di tambang dan pabrik dalam logistik dan konstruksi. Semuanya tidak dimulai di pabrik, melainkan jauh lebih awal, di tambang tempat gipsum digali. Ini adalah mineral alami, sebuah batu yang jutaan tahun lalu terbentuk dari laut purba. Ekskavator raksasa mengeruk deposit gipsum dan memuat bongkahan batu ini ke dalam truk dam. Truk-truk ini membawa bertonton gipsum ke pabrik dan menumpahkannya di area bahan baku, menciptakan gunungan-gunungan batu. Tahap pertama di dalam pabrik adalah penghancuran kasar. Bongkahan gipsum masuk ke dalam rahang baja raksasa dari penghancur primer. Dengan deru dan derit yang memekakkan telinga, mesin ini memecah batu-batu besar menjadi potongan-potongan lebih kecil seukuran kepalan tangan. Kemudian, gipsum yang sudah dihancurkan ini diangkut dengan ban berjalan ke penggilingan sekunder. Di sini, puluhan palu baja yang berputar dengan kecepatan tinggi menghancurkan potongan-potongan ini menjadi fraksi yang lebih kecil lagi, mengubahnya menjadi sesuatu yang mirip kerikil kasar. Tapi itu pun belum cukup. Tahap penghancuran terakhir mengubah gipsum menjadi bubuk sehalus bedak. Bubuk ini menjadi sangat halus sehingga menyerupai tepung. Bubuk inilah bahan baku utamanya, tetapi di dalamnya masih tersimpan rahasia yang perlu diungkap. Langkah berikutnya adalah salah satu yang paling penting. Ini adalah proses yang disebut kalsinasi. Dan pada dasarnya, ini adalah pengeringan gipsum yang terkontrol. Faktanya, dalam struktur kristal gipsum alami, terperangkap molekul-molekul air. Agar papan gipsum bisa mengeras, air ini harus dihilangkan untuk sementara. Untuk itu, bubuk putih ini dimasukkan ke dalam tungku besar yang berputar perlahan. Di dalam tungku ini, suhu dijaga dengan sangat presisi, sekitar 150 derajat Celcius. Bubuk gipsum yang perlahan bergerak di dalamnya, dipanaskan dan air yang terikat di dalamnya berubah menjadi uap. Sekarang bubuk ini, yang sudah disebut plester bangunan atau stuko, memiliki sifat unik. Jika air ditambahkan kembali, ia akan dengan rakus menyerapnya dan kembali menjadi batu gipsum yang padat. Dan sekarang, dimulailah bagian yang paling spektakuler, pembuatan lembaran itu sendiri. Di dalam pabrik, ada konveyor raksasa yang panjangnya ratusan meter. Di ujung awalnya, ada 2 gulungan raksasa kertas tebal khusus. Satu gulungan untuk sisi depan, sangat halus dan putih. Yang lain untuk sisi belakang, bisa sedikit lebih gelap. Pita dari gulungan bawah dilepas dan diletakkan di atas konveyor, membentuk jalur tak berujung. Secara bersamaan, di dalam mixer raksasa yang mirip pengolah makanan industri, disiapkan inti papan. Bubuk gipsum yang haus tadi, air, dan berbagai macam bahan tambahan terus-menerus dimasukkan ke dalamnya. Setiap bahan tambahan memiliki perannya. Agen pembusa membuat massa gipsum lebih ringan, plasticizer membuatnya lebih cair, dan akselerator atau retarder memungkinkan insinyur mengontrol waktu pengerasan dengan sempurna.
Pati membantu inti gipsum menempel lebih baik pada lapisan kertas dan serat kaca menambah kekuatan. Campuran ini, yang disebut slurry, menyerupai bubur abu-abu kental. Campuran ini dituangkan dalam aliran kontinu langsung ke atas pita kertas. Perangkat khusus meratakan massa ini secara seragam. Tepi lembaran kertas bawah dengan rapi dilipat ke atas membentuk pembatas. Dan pada saat itu, lembaran ditutup dari atas dengan pita kertas kedua. Hasilnya adalah sandwich tak berujung yang sangat rata. Kertas, massa gipsum, kertas. Sandwich ini segera melewati 2 roll yang menekannya hingga ketebalan yang ditentukan secara presisi, misalnya 12,5 mm. Lembaran papan gipsum yang baru terbentuk masih lunak dan basah, melanjutkan perjalanannya di atas konveyor yang sangat panjang yang disebut jalur pengerasan. Panjangnya bisa mencapai beberapa ratus meter. Saat lembaran perlahan bergerak, keajaiban nyata terjadi di dalamnya. Bubuk gipsum bereaksi dengan air, kembali berubah menjadi batu padat dan melepaskan panas dalam prosesnya. Di ujung jalur panjang ini, ada sebuah pisau terbang. Ini adalah pisau besar yang bergerak sinkron dengan pita konveyor dan pada saat yang tepat melakukan pemotongan cepat dan presisi, memotong sandwich tak berujung menjadi lembaran-lembaran dengan panjang standar, misalnya 2,5 atau 3,5 meter. Lembaran yang sudah dipotong sekarang sudah padat tetapi masih sangat basah. Di dalamnya terdapat kelebihan air yang perlu dihilangkan. Oleh karena itu, sebuah perangkat khusus membalik lembaran-lembaran tersebut dan memasukkannya ke dalam struktur paling masif di pabrik, ruang pengering bertingkat. Ini adalah labirin raksasa yang terdiri dari beberapa tingkat. Lembaran papan gipsum perlahan bergerak melalui tingkat-tingkat ini, menempuh perjalanan beberapa ratus meter di dalam oven besar. Ini adalah labirin raksasa yang terdiri dari beberapa tingkat. Lembaran papan gipsum perlahan bergerak melalui tingkat-tingkat ini, menempuh perjalanan beberapa ratus meter di dalam oven besar. Udara panas yang bersirkulasi di dalamnya dengan hati-hati menguapkan kelebihan kelembapan dari lembaran. Suhu di sini dikontrol dengan sangat teliti. Proses ini bisa berlangsung sekitar 1 jam. Saat keluar dari pengering, muncullah produk yang sudah kita kenal. Lembaran papan gipsum yang sangat kering, ringan, dan kuat. Tapi ini belum berakhir. Tahap terakhir adalah penyelesaian. 2 lembaran yang sudah jadi ditumpuk dengan sisi depannya saling berhadapan. Tepi-tepinya dipotong dengan sempurna. Di ujungnya ditempelkan pita kertas dengan informasi produsen. Setelah itu, lengan-lengan robotik dengan presisi dan keanggunan luar biasa mengangkat lembaran-lembaran yang sudah jadi dan menumpuknya dalam tumpukan yang sangat rapi di atas palet. Dari sana, ia akan dikirim ke lokasi konstruksi untuk menjadi bagian dari rumah seseorang, berubah dari batu abu-abu sederhana yang digali dari bawah tanah, menjadi dinding yang halus dan nyaman. Produksi papan gipsum seolah menjadi barometer kesehatan industri konstruksi. Ketika ekonomi sedang naik, orang-orang aktif membangun rumah baru dan merenovasi yang lama. Dan permintaan akan papan gipsum meningkat tajam. Secara geografis, industri ini juga memiliki pusat-pusatnya. Meskipun pabrik papan gipsum tersebar di seluruh negeri, penambangan bahan baku utamanya, gipsum, terkonsentrasi di negara bagian tertentu. Pemimpin di sini adalah negara bagian seperti Texas, Oklahoma, Kansas, Nevada, dan Iowa. Bagaimana jika rumput bisa lebih kuat dari baja dan lebih lembut dari sutra? Bagaimana satu tanaman bisa berubah menjadi lantai yang tahan pukulan palu dan pada saat yang sama menjadi kain yang lebih sejuk dari katun? Bambu tumbuh begitu cepat sehingga terkadang bertambah 1 meter dalam sehari, dan satu perkebunan dapat menghasilkan panen selama puluhan tahun tanpa perlu penanaman ulang. Setiap tahun, lebih dari 30 juta ton produk dibuat darinya.
mulai dari jembatan dan rumah hingga sikat gigi dan mobil. Tapi ada satu hal yang bahkan tidak diceritakan oleh produsen terbesar sekalipun. Jika Anda menonton sampai akhir, Anda akan mengetahui rahasia yang akan mengubah pandangan Anda tentang tanaman yang menakjubkan ini. Semuanya dimulai di perkebunan bambu yang luas, yang menempati jutaan hektar di seluruh dunia. Ini bukan semak belukar yang kacau, melainkan pertanian yang dikelola dengan cermat. Berbeda dengan hutan, bambu tidak memerlukan penanaman ulang. Ketika satu batang atau cum ditebang, sistem akarnya yang bercabang, yang disebut rimpang, segera menumbuhkan tunas baru. Ini menjadikannya salah satu sumber daya paling berkelanjutan di planet ini. Terlebih lagi, hutan bambu menyerap 35% lebih banyak karbon dioksida dan menghasilkan 35% lebih banyak oksigen daripada area pohon dengan luas yang sama. Para pemanen yang dipersenjatai dengan parang sederhana atau gergaji tangan secara selektif hanya menebang batang yang sudah matang. Satu batang dewasa seperti itu bisa mencapai ketinggian 18 meter dan berat lebih dari 45 kg, yang membuat transportasinya menjadi tugas logistik yang rumit. Ketika menara-menara hijau ini tiba di tempat pengolahan, dimulailah transformasi radikal mereka. Pertama, batang-batang panjang dipotong menjadi bagian-bagian yang mudah dikelola. Kemudian, mereka dimasukkan ke mesin khusus yang dengan suara retakan yang memekakkan telinga, membelah bagian-bagian bulat menjadi bilah-bilah panjang. Langkah selanjutnya adalah menghilangkan kulit hijau luar dan sekat-sekat internal, yang menyisakan bilah-bilah bambu yang bersih dan terang. Namun, di dalam bilah-bilah ini masih tersembunyi musuh keawetan, pati dan gula, yang merupakan makanan favorit bagi serangga dan jamur. Langkah selanjutnya adalah menghilangkan kulit hijau luar dan sekat-sekat internal, yang menyisakan bilah-bilah bambu yang bersih dan terang. Namun, di dalam bilah-bilah ini masih tersembunyi musuh keawetan, pati dan gula, yang merupakan makanan favorit bagi serangga dan jamur. Setelah itu, bilah-bilah tersebut dikirim untuk dikeringkan. Beberapa produsen mengeringkannya di udara terbuka. Tetapi untuk skala industri, mereka dimasukkan ke dalam oven pengaring raksasa, di mana mereka menghabiskan beberapa hari hingga tingkat kelembabannya turun dari 50% menjadi 8 atau 10% yang ideal. Tahap ini sangat penting karena kelembaban sisa apapun dapat menyebabkan deformasi dan keretakan pada produk jadi. Namun, perjalanan dari batang setinggi 18 meter menjadi papan lantai yang mulus memerlukan rekayasa yang lebih mengesankan lagi. Bilah-bilah yang sudah kering melewati mesin fries yang memberinya bentuk persegi panjang yang sempurna. Selanjutnya, dimulai proses yang mirip dengan pembuatan lasanya industri. Di sini, bilah-bilah bambu tidak hanya direkatkan, tetapi sepenuhnya dihancurkan menjadi serat-serat panjang, dicampur dengan resin ramah lingkungan, dan dimasukkan ke dalam mesin pres baja raksasa. Di bawah tekanan luar biasa, yang mencapai lebih dari 200 kg per cm persegi, dan suhu tinggi, massa ini berubah menjadi balok monolitik yang sangat padat. Kekerasan lantai seperti ini menurut skala jangka bisa melebihi 5.000 unit, yang membuatnya lebih dari 3 kali lebih keras dari kayu ek dan lebih tahan gores daripada sebagian besar jenis kayu tradisional. Namun, kekerasan hanyalah salah satu sisi dari bambu. Kekuatan super lainnya adalah kemampuannya untuk berubah menjadi sesuatu yang luar biasa lembut dan halus seperti sutra. Namun, kekerasan hanyalah salah satu sisi dari bambu. Kekuatan super lainnya adalah kemampuannya untuk berubah menjadi sesuatu yang luar biasa lembut dan halus seperti sutra. Proses ini, yang dikenal sebagai proses viskosa, dimulai dengan menghancurkan bahan baku bambu menjadi pulp selulosa. Pulp ini kemudian direndam dalam larutan natrium hidroksida dan kemudian karbon disulfida, yang mengubahnya menjadi cairan kental dan pekat. Cairan ini, yang mirip dengan madu, ditekan melalui lubang-lubang sangat kecil di piringan logam yang disebut spinneret. Bayangkan sebuah pancuran mikroskopis.
Saat keluar dari lubang, untayan-untayan tipis ini masuk ke dalam bak berisi asam sulfat, di mana mereka langsung mengeras, berubah menjadi serat-serat yang sangat panjang. Serat-serat ini kemudian dicuci, diputihkan, dikeringkan, dan dipintal menjadi benang, yang kemudian ditenun menjadi kain. Setiap tahun, lebih dari 30 juta ton bambu dipanen di seluruh dunia, dan angka ini terus bertambah. Dari talenan dapur dan sikat gigi, hingga perancah bangunan yang mampu menahan berat beton dan komponen dalam mobil kelas premium, rumput raksasa ini menunjukkan fleksibilitasnya. Ini adalah bukti bagaimana alam yang dipadukan dengan kecerdikan manusia dapat menawarkan solusi yang berkelanjutan, kuat, dan indah untuk berbagai macam tugas, mengubah jerami yang tumbuh cepat menjadi emas dunia modern. Bambu tumbuh baik di alam liar maupun di perkebunan yang dibuat khusus. Bambu dibudidayakan untuk produksi bahan bangunan, tekstil, kertas, barang-barang interior, dan sebagai sumber biomasa. Di alam liar, ada lebih dari 1.000 spesies bambu. Ini adalah tanaman hijau abadi yang termasuk dalam keluarga rumput-rumputan. Bambu dikenal dengan pertumbuhannya yang sangat cepat. Beberapa spesies bisa tumbuh beberapa puluh sentimeter dalam sehari. Bambu berbunga sangat jarang, dan setelah berbunga dan berbuah, tanaman biasanya mati. Menanam bambu memerlukan pengetahuan dan perawatan tertentu, termasuk penanaman yang benar, penyiraman teratur, dan pemilihan varietas yang tepat untuk kondisi iklim tertentu. Setiap tahun, umat manusia memproduksi lebih dari 400 juta ton plastik, di mana 23 juta ton berakhir di lautan, membentuk pulau-pulau sampah raksasa seukuran negara. Salah satunya adalah gumpalan sampah Pasifik Raya yang luasnya 3 kali lipat Prancis. Bayangkan saja, ini bukan sekedar sampah, melainkan ancaman yang membunuh jutaan makhluk laut setiap tahun, dan pada tahun 2060, lautan akan tenggelam dalam 141 juta ton plastik. Tapi, percayakah Anda bahwa gumpalan ini sebenarnya tidak ada dalam bentuk yang kita bayangkan? Ini adalah perangkap tak terlihat yang menyembunyikan sebuah rahasia. Bagaimana seorang remaja biasa menemukan cara membersihkan lautan tanpa mesin, hanya dengan menggunakan kekuatan alam. Dan jika Anda menonton sampai akhir, Anda akan mengetahui tentang robot revolusioner yang memilah sampah lebih cepat dari kilat, dan tentang interseptor yang menghadang plastik di sungai dengan tenaga surya. Sebuah rahasia yang akan selamanya mengubah pandangan Anda tentang masa depan planet ini. Sektor pengelolaan limbah sedang mengalami revolusi teknologi berkat penerapan kecerdasan buatan dan robotika. Di pabrik daur ulang modern, lengan-lengan robotik yang dikendalikan oleh algoritma canggih memilah sampah dengan kecepatan dan ketepatan luar biasa. Sistem fisik komputer mengidentifikasi berbagai jenis material yang secara signifikan meningkatkan tingkat daur ulang. Di atas ban berjalan yang lebar, mengalir aliran padat dan kacau dari apa yang kita buang. Botol plastik, kotak kardus yang remuk, kaleng aluminium. Bagi mata manusia, ini hanyalah sampah, dan bagi pekerja, pekerjaan yang berat dan tidak aman. Dan di atas aliran ini, bagaikan pemburu yang tak kenal lelah, dia menunggu, robot pemilah. Ini bukan android mirip manusia dari film fiksi ilmiah, melainkan manipulator industri berteknologi tinggi yang menyerupai lengan baja raksasa. Tapi semua keajaibannya ada di dalam. Matanya bukan sekadar kamera, melainkan sensor multispektral canggih yang melihat dunia dengan cara berbeda. Mereka dapat membedakan material berdasarkan cara mereka memantulkan cahaya dan menganalisis struktur kimianya dalam hitungan sepersekian detik. Jantung dan otak sistem ini adalah kecerdasan buatan. Sebelum bekerja, AI ini telah melalui pelatihan intensif. Ia diperlihatkan jutaan gambar berbagai jenis sampah hingga belajar mengenalinya tanpa kesalahan. Dengan begitu, robot belajar mengidentifikasi plastik PET yang digunakan untuk botol minuman, plastik yang lebih padat untuk jerrycan, kertas, kardus, serta berbagai jenis logam dan kaca. Dan inilah aksinya dimulai. Ban berjalan melaju. Kamera terus memindai aliran sampah.
Kecerdasan buatan menganalisis gambar secara real-time. Target teridentifikasi, kaleng aluminium. Ia mengirim sinyal. Dan manipulator baja melakukan gerakan secepat kilat, hampir tak terlihat oleh mata. Sebuah penyedot pneumatik atau pencengkeram mekanis dengan lembut namun kuat mengambil kaleng itu dan dengan gerakan presisi melemparkannya ke dalam wadah yang sesuai. Sebelum kaleng itu jatuh, mata robot sudah melihat botol air dan lengannya kembali melesat ke target baru. Kecepatannya, manusia tidak bisa menandinginya. Beberapa model mampu melakukan 100 manipulasi per menit. Itu lebih dari 1 gerakan per detik. Ketepatannya, robot tidak pernah lelah atau teralihkan. Efisiensi pemilahannya mencapai lebih dari 95%, yang secara signifikan meningkatkan kualitas bahan daur ulang. Ini bukan sekedar pengganti tenaga manual, ini adalah lompatan kualitatif yang mengubah masalah sampah menjadi sumber daya nyata. Material yang telah dipilah, tumpukan plastik keras, struktur logam besar, palet kayu, tergeletak dalam tumpukan terpisah. Mereka sudah dipilah, tetapi ukurannya masih terlalu besar. Di sini, pemain kelas berat industri daur ulang masuk ke arena. Sebuah mesin yang tugasnya adalah kekuatan brutal yang terkendali. Ini adalah mesin penghancur, shredder. Dari luar, ia terlihat seperti kotak baja raksasa, tetapi jantungnya adalah rotor masif dan berat yang dipenuhi barisan gigi atau palu baja yang sangat kuat dan dikeraskan. Tugasnya sederhana namun krusial, menghancurkan. Ketika material dimasukkan ke dalam mulut besarnya melalui ban berjalan, baik itu bemper mobil bekas atau setumpuk drum plastik, dimulailah pertunjukan kekuatan yang tak terbendung. Saat berputar, gigi-gigi rotor mencengkeram benda-benda, menariknya ke dalam, dan dengan raungan dan derit yang memekakan telinga, merobeknya menjadi serpihan. Plastik keras retak, logam bengkok dan sobek, kayu berubah menjadi serpihan. Proses ini adalah demonstrasi kekuatan fisik murni. Tapi, untuk apa penghancuran ini? Ini bukan perusakan tanpa tujuan, melainkan tahap persiapan kunci. Pertama, material yang dihancurkan menjadi seragam ukurannya, membuatnya jauh lebih mudah untuk diangkut dan diolah lebih lanjut. Kedua, ini adalah proses pembebasan. Mesin penghancur memecah objek kompleks menjadi komponen yang lebih sederhana, memudahkan pemisahan berbagai material satu sama lain. Dan yang terpenting, ia menciptakan bahan baku ideal untuk daur ulang lebih lanjut. Tumpukan potongan plastik kecil jauh lebih mudah dilebur di granulator daripada bemper utuh. Akumulasi plastik raksasa di lautan dunia, seperti gumpalan sampah Pasifik Raya, adalah salah satu masalah lingkungan paling mendesak. Omong-omong, percayakah Anda bahwa gumpalan ini tidak ada? Namun, berkat solusi rekayasa yang berani, muncul harapan untuk membersihkan lautan. Masalahnya begitu besar sehingga tampak tidak mungkin diselesaikan. Bagaimana cara membersihkan sesuatu yang seukuran beberapa negara? Sebagian besar orang hanya pasrah, tetapi tidak dengan remaja asal Belanda, Boyan Slat. Di kepalanya lahir sebuah ide yang berani, namun sekaligus sangat sederhana, yang tumbuh menjadi salah satu proyek lingkungan paling ambisius di zaman kita, The Ocean Cleanup. Prinsip proyek ini adalah bukan mengejar plastik, melainkan membiarkan lautan itu sendiri yang mengantarkan sampah ke dalam perangkap. Untuk ini, diciptakanlah penghalang raksasa berbentuk U. Yang paling menarik adalah cara sistem ini bergerak. Ia tidak memiliki mesin, ia hanyut secara pasif, terbawa oleh kekuatan yang sama yang menggerakkan plastik, angin, ombak, dan arus laut. Namun, berkat desainnya, sistem ini bergerak sedikit lebih cepat daripada plastik. Ini menciptakan perbedaan kecepatan yang kecil namun konstan. Penghalang ini bagaikan seorang gembala raksasa, perlahan namun pasti mengumpulkan kawanan plastiknya di dalam lengkungan berbentuk U. Jalan menuju kesuksesan tidaklah mudah. Prototipe pertama hancur diterjang badai laut. Namun, setelah serangkaian uji coba dan kegagalan, sistem mulai bekerja secara efektif. Kini, secara berkala, kapal-kapal khusus mendekati penghalang yang sudah terisi untuk membongkar bertonton plastik yang terkumpul. Plastik ini, mulai dari jaring ikan tua hingga serpihan kecil, dibawa ke darat, di mana ia dipilah dan dikirim untuk didaur ulang melengkapi siklusnya. Menyadari bahwa membersihkan lautan tanpa menghentikan aliran sampah adalah seperti menimba air dari perahu yang bocor, tim The Ocean Cleanup mengajukan pertanyaan logis. Tidak bisakah kita menutup kebocoran itu? Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar plastik masuk ke lautan hanya melalui sejumlah kecil sungai paling tercemar di dunia.
Maka lahirlah Interceptor, sebuah teknologi yang dirancang untuk mengatasi masalah di sumbernya. Ini adalah mesin yang menyerupai katamaran futuristik yang elegan, yang berlabuh di tengah sungai. Ia sepenuhnya otonom dan 100% ditenagai oleh energi surya, berkat panel yang menutupi bagian atasnya. Desainnya dipikirkan secara mendetail agar seefisien mungkin dan tidak mengganggu lalu lintas kapal. Setiap tahun, lebih dari 500 juta ton kaca diproduksi di seluruh dunia. Tanpanya, tidak akan ada jendela, ponsel pintar, mobil, atau gedung pencakar langit. Namun, sedikit yang tahu bahwa jalan menuju transparansi sempurna ini tidak dimulai dari kaca, melainkan dari pasir panas yang dilebur dalam tungku pada suhu lebih dari 1.600 derajat Celcius. Ini bukan sekedar produksi, melainkan alkimia modern. Jutaan ton pasir berubah menjadi lautan kaca cair yang mengapung di atas timah cair untuk menciptakan permukaan yang sangat halus. Rahasia proses ini akan Anda ketahui di sini. Sebelum pasir panas menjadi jendela transparan, semuanya dimulai dari tambang. Bahan baku utama untuk kaca apung, float glass, adalah pasir kuarsa berkualitas tinggi. Pasir ini harus hampir murni sempurna, dengan kandungan silikon dioksida lebih dari 99,5%. Pasir seperti ini ditambang dari deposit khusus, biasanya jauh di bawah tanah. Salah satu yang paling berharga adalah pasir Ottawa dari Illinois. Putih pucat, halus seperti tepung, dan sangat murni. Tambang bekerja seperti sarang semut raksasa. Ekskavator menggali lapisan tanah, dan truk dam kelas 40 ton mengantarkan pasir ke unit penghancur. Kemudian dilakukan pengayakan kering. Pasir dibersihkan dari batu dan kotoran sekecil apapun. Selain pasir, ada beberapa komponen lain dalam komposisi kaca. Soda abu menurunkan suhu leleh. Bahan ini diangkut dari deposit garam, khususnya dari Wyoming, dalam karung 23 kg atau dalam jumlah besar. Batu kapur menstabilkan struktur. Bahan ini dipasok dari tambang batu dan dihancurkan hingga menjadi bubuk berdiameter kurang dari 1 mm. Komposisi ini juga mencakup dolomit, aluminium oksida, sendawa, dan limbah kaca, yang disebut culet. Penggunaannya dapat mengurangi konsumsi energi untuk peleburan hingga 25%. Setelah pemurnian awal, semua komponen dicampur dalam proporsi yang tepat yang dijaga sebagai rahasia produksi. Sebuah mixer raksasa seukuran gedung 2 lantai menyiapkan adonan kaca. Campuran yang sudah jadi diangkut ke pabrik dengan truk, terkadang dengan kereta api, atau bahkan dengan tongkang. Suhu penyimpanan harus terkendali, tidak boleh ada kelembaban. Gudang ini menyerupai silo biji-bijian steril dengan kapasitas sekitar 560 meter kubik per unitnya. Selanjutnya, campuran secara otomatis dimasukkan ke dalam tungku peleburan kaca, di mana hanya dalam beberapa menit, semua yang kemarin masih berupa pasir dan debu akan berubah menjadi laukan kaca yang mendidih. Campuran tersebut tiba di jantung produksi, tungku peleburan kaca. Ini adalah gunung berapi industri sejati, panjangnya lebih dari 60 meter dengan suhu hingga 1.600 derajat Celcius di pusat peleburan. Bahan baku dimasukkan secara otomatis, beberapa ton per jam. Dalam 9 hingga 12 meter pertama tungku, terjadi peleburan. Komponen-komponen meleleh dan menyatu menjadi massa kental yang membara. Selanjutnya, zona homogenisasi. Massa diaduk dan dimatangkan hingga semua gelembung dan gumpalan hilang. Dan setelah itu, massa tersebut mengalir dengan tenang ke atas, logam. Disinilah keajaiban dimulai. Pada tahap kedua, massa masuk ke dalam bak berisi timah cair yang dipanaskan hingga 1.100 derajat. Kaca benar-benar mengapung di atas logam, menyebar menjadi pita yang seragam. Berkat tegangan permukaan dan kerataan sempurna timah, terbentuklah permukaan yang sangat halus di kedua sisi, tanpa perlu dipoles, tanpa tekanan. Ketebalan dikontrol dengan cara ditarik. Roll khusus atau medan elektromagnetik meregangkan atau sebaliknya menekan pita kaca.
Dengan cara ini, kaca dengan ketebalan dari 1,5 hingga 19 mm dapat dihasilkan. Panjang bak timah lebih dari 45 meter, dan kaca perlahan mengapung di atasnya dengan kecepatan hingga 7,5 meter per menit, sambil mendingin hingga suhu 540 derajat Celcius. Ini adalah momen yang sangat kritis. Namun, bahkan pada tahap ini, kaca belum siap. Selanjutnya, zona anil. Pita kaca melewati terowongan panjang, di mana ia didinginkan beberapa derajat per menit untuk menghilangkan semua tegangan internal. Jika ini tidak dilakukan, kaca nantinya bisa retak dengan sendirinya. Permukaannya seperti permukaan es yang mulus tanpa goresan sedikit pun. Ukuran lembarannya mengesankan, lebar hingga 3 meter dan panjang lebih dari 9 meter. Dalam kondisi ini, kaca masuk ke zona pemotongan. Sebelum dipotong, sistem pemindaian komputer menganalisis seluruh permukaan, mencari retakan mikro, inklusi, dan tegangan. Setiap temuan berarti satu lembar kaca ditolak. Pemotongan tidak dilakukan secara mekanis. Kini digunakan laser atau pemotong roda. Pisau mikro mirip dengan berlian, membuat goresan, dan kemudian tekanan ringan mematahkan kaca tepat di sepanjang jalur tersebut. Terkadang, lembaran dipotong langsung sesuai pesanan. Misalnya, 60 x 90 cm untuk kaca bangunan atau seukuran layar untuk Tesla. Yang lain dibuat dalam format standar untuk gudang, di mana mereka disimpan secara vertikal di rak dengan bantalan karet. Setelah pemotongan, tahap kalibrasi. Lembaran diperiksa ketebalannya, geometrinya, dan kelurusan tepinya. Kamera beresolusi tinggi memindai setiap sentimeter. Laser menganalisis sudut. Tangan manusia hampir tidak terlibat di sini. Hanya pada tahap akhir, ketika pekerja dengan sarung tangan memberi label pada lembaran yang sempurna. Di dunia di mana kaca memiliki transparansi sempurna, penandaan adalah nama, paspor, dan tanda tangan pembuatnya dalam satu kesatuan. Di zona penandaan inilah setiap kaca diberi identitas, di mana, kapan, oleh siapa, dan untuk apa ia dibuat. Metode yang paling umum adalah ukiran laser. Laser khusus membakar titik-titik mikroskopis di permukaan, menciptakan tulisan buram yang tidak bisa dihapus. Ketebalan hurufnya kurang dari 2,5 mm. Tulisan ini tidak dapat dihilangkan tanpa merusak kaca. Itulah sebabnya sering digunakan sebagai kode anti perusakan. Ukiran sandblast digunakan untuk kaca dekoratif atau premium. Melalui stensil, bahan abrasif disemprotkan ke kaca di bawah tekanan, membentuk tanda buram yang timbul. Ada juga penandaan dengan tinta keramik. Metode ini digunakan pada tahap sebelum pengerasan. Cat khusus diaplikasikan dengan metode cetak, kemudian dibakar pada suhu lebih dari 1100 derajat. Penandaan seperti ini berwarna, terlihat jelas dan sangat tahan lama, tidak luntur, tidak terhapus, dan tidak pudar. Penandaan bisa bersifat teknis maupun merek. Misalnya, di jendela rumah-rumah mewah, logo produsen seringkali dengan bangga dibiarkan terlihat. Dalam beberapa proyek, penandaan bahkan digunakan untuk kontrol keaslian. Misalnya, kaca untuk mobil lapis baja atau gedung pemerintah diberi nomor seri dan kode QR. Tahap terakhir, dokumentasi. Setiap lembar kaca mendapat catatan dalam sistem, seperti di rumah sakit, pasien apa, kapan lahir, apa saja sifatnya, dan kemana ia akan pergi. Ini penting karena kaca tidak selalu langsung dikirim. Beberapa batch disimpan selama berbulan-bulan hingga tiba waktunya.